Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winjit Hanafi Mulia. Saya Rania Kulia. Saya Muhammad Novel Luladi. Saya Reza Nanda Putra. Saya Fikra Ibal Alam. Saat ini kami berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai tipe kepemimpinan moral dan tipe kepemimpinan birokrasi. Kira-kira manakah tipe kepemimpinan yang lebih diterapkan di Dinas Kesehatan ini? Tonton videonya sampai habis ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ari Windia Hardanu, Magister Manajemen di sini di Dinas Kesehatan Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana. Jabatan saya adalah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Di sini tupoksi saya adalah mengkoordinir segala urusan rumah tangga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mengkoordinir terkait dengan perencanaan dari bidang yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya di Dinas Kesehatan sudah 5 tahun, ya. Kemudian sebelum saya di Dinas Kesehatan, saya di Puskesmas selama kurang lebih 16 tahun. Maksud dan tujuan kami itu ingin mewawancarai dokter terkait kepemimpinan yang ada di Dinkes ini. Jadi untuk tipe kepemimpinan ini itu ada birokrasi sama kepemimpinan moral. Jadi untuk kepemimpinan birokrasi itu kan kayak dari tipe kepemimpinan yang kayak dari kita tuh strukturnya tuh jelas gitu loh dok, kayak hukumnya ada gitu loh. Terus kalau misal moral itu tuh kayak dari tipe kepemimpinan itu lebih ke nganuin karyawannya juga gitu. Langsung aja ke pertanyaannya dok. Untuk yang pertama itu kan di birokrasi, kepemimpinan birokrasi. Dalam pelaksanaan tugas sebagai pemimpin nih di Dinas Kabupaten Cilacap, apakah Bapak tuh secara aktif memberikan dorongan atau motivasi gitu semangat kepada karyawan untuk mengembangkan apa ya, kayak kemampuannya gitu Ya, dok? kompetensinya. Misalnya kayak mengikuti pelatihan atau apa ya, melanjutkan pendidikan. Terkait dengan pelatihan yang ada ya, jadi Dinas Kesehatan itu adalah dinas teknis. Jadi di mana dinas teknis itu kami harus mendorong yang menjadi anggota kami, di mana kita punya 38 puskesmas, kemudian 2 RSUD, ya, RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Itu memang kita mendorong secara rutin untuk peningkatan kompetensi. Nah, peningkatan kompetensi itu macam-macam. Bisa dari pelatihan, kemudian pendidikan, kemudian kita mengirimkan untuk sekolah, ya. Jadi itu, ya. Terkait dengan apakah mendorong, kita sangat mendorong sekali, ya. Kami di sini di Dinas Kesehatan setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran untuk biaya pelatihan. Tahun 2024 kita menganggarkan sekitar 40 juta untuk biaya pelatihan. Kemudian di tahun 2025 ini kita naikkan menjadi 50 juta. Itu. Bahkan nanti di tahun 2026 bukan hanya Dinas Kesehatan yang menganggarkan untuk terkait dengan pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi, peningkatan keterampilan, ya. Ini BKPSDM pun menganggarkan sekitar 150 miliar untuk dokter-dokter di Kabupaten Cilacap dibiayai untuk sekolah spesialis. Itu dokter umum, sekolah spesialis. Ini dibiayai oleh Pemkab Cilacap. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan, semua juga seperti itu. Memang kita mendorong, ya. Tanpa ada dorongan atau bantuan dari organisasi OPD, ya, dari OPD masing-masing, itu memang nggak akan bisa terlaksana. Jadi kami di Dinas Kesehatan sebagai contoh 2024 kami sudah menginventarisasi kita kekurangan tenaga pejabat pengadaan barang jasa. Kita sudah menyiapkan sekitar 11 personil yang akan kita latih, dan alhamdulillah dari 11 tersebut 9 lulus, ya, 2 yang tidak lulus. Jadi itu. Jadi kita melihat
menganalisa apa sih kekurangan kami, apa sih kekurangan kita, itu. Jadi kita kemudian laksanakan persiapan untuk diklat dan pelatihan. Jadi rutin. Ketika menghadapi tantangan yang melibatkan dengan pihak lain seperti kayak pemerintahan gitu, karena kan dinas itu kan berhubungan sama pemerintahan juga ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk membangun kerjasama yang solid gitu dan menciptakan koalisi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama secara efektif? Jadi kami di OPD ya, organisasi pemerintah daerah, itu ada semacam forum ya yang dikoordinir oleh Bapeda ya. Jadi kami selalu membuat perencanaan ya, rencana strategis setiap tahun, kemudian juga RPJMD ya. Nah, kita semua di situ itu selalu berdiskusi, kemudian dengan menganalisa kejadian-kejadian atau kekurangan kita di yang tahun-tahun lampau ya. Kemudian kita juga duduk bersama menganalisa apa yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Karena seperti bidang kesehatan sendiri ya, kita tidak akan bisa sukses tanpa melibatkan OPD lain. Nah, itu. Jadi komunikasi antar OPD itu sangat perlu. Ya, jadi seperti kita kalau bermasyarakat, kita di luar, kita masyarakat dengan masyarakat luas. Ya, kalau dengan sivitas di kampus, ya berarti dengan teman-teman di kampus. Ya, nah kita pun juga masyarakat kita adalah antar OPD tersebut. Dinas Kesehatan dengan komandoi dari Bapeda, ini kita membuat semua perencanaannya. Kemudian kita melibatkan OPD lain seperti Dispermades, BPKAD, ya, kemudian juga BKPSDM, kemudian juga Dinas Pendidikan. Ini untuk bersama-sama berkolaborasi. Jadi itu. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan ya kita bicarakan bersama. Bagaimana sih Pak dokter tuh membangun kejelasan visi sama menumbuhkan komitmen dan semangat kerja tim serta mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan, dan apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami arah dan tujuan kerja secara benar. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Becus Tatak itu adalah prinsip kerja bupati dan wakil bupati yang baru. Ya, jadi itu programnya adalah Cilacap maju besar, cita-cita ke depan. Ya, jadi itu. Jadi tetapi kami di OPD wajib untuk mengakomodir itu, karena memang apa yang sudah buat prinsip kerja tersebut memang sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah ada di kami di Dinas Kesehatan. Ya, jadi harapan kita dengan adanya Becus Tatak itu ya, kita nanti terkait dengan itu adalah kita komitmen bersama. Kita kemarin sudah tanda tangan komitmen, ada ya, tanda tangan komitmen bahwa kita berkomitmen untuk selalu bekerja untuk baik, ya, bekerja dengan baik tanpa pamrih untuk kemajuan masyarakat Cilacap. Ya, kalau kami bidang kesehatan berarti kami ingin supaya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap lebih baik lagi, dan itu kita laksanakan setiap bulan. Kita selalu mengadakan rapat koordinasi dengan 38 puskesmas dan 2 rumah sakit. Ya, kemudian kita juga setiap bulan melaksanakan koordinasi dengan OPD lain untuk menyamakan persepsi sehingga komitmen kita, kesulitan-kesulitan kita bisa kita hadapi bersama. Gitu. Untuk membangun dan menjaga hubungan kerja yang efektif berbagai pihak di dalam struktur birokrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan pengambilan keputusannya, kayak tadi Pak yang musyawarah. Ya. Jadi kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap ini, ya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ini ada 5 bidang, ya, 5 bidang
Satu, bidang pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua bidang farmasi, makan minum dan alat kesehatan, yang ketiga bidang sumber daya manusia kesehatan atau SDMK, kemudian yang keempat bidang fasilitas kesehatan, dan kelima adalah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, masing-masing bidang ini ada tupoksinya masing-masing. Ya. Kami di sekretariat ada 2 kasubag dan 1 ketua tim kerja, yaitu tim kerja perencanaan. Kami di Dinas Kesehatan mengakomodir regulasi atau program nasional, ya, program nasional dari Bapak Presiden, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Kementerian Pendudukan dan Pengembangan Keluarga, Kemendukbangga. Jadi di Dinas Kesehatan ini di bawah 2 kementerian, ya, 3 kementerian. Satu Kementerian Kemendagri itu terkait dengan tata kelola organisasi perangkat daerah, kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Kesehatan, dan ketiga adalah terkait dengan pengendalian penduduk. Ya, jadi kita ada 3 kementerian yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan. Jadi dari kelima bidang tersebut, ya, kita membagi tugas sesuai tupoksi masing-masing. Karena kalau semuanya diampu oleh satu bidang, kita akan kelabakan, keteteran. Jadi kita bagi untuk pelayanan kesehatan terkait dengan bagaimana pembuatan SOP, kemudian mutu, ya, kemudian rujukan, mengatur rujukan, ya, kemudian mengatur terkait dengan pelayanan pencegahan penyakit menular tidak menular, ya, dan juga kesehatan ibu dan anak, itu semua di bidang Yankes, ya, dibagi-bagi. Kemudian terkait dengan pelatihan pendidikan ada di SDMK. Itu terkait dengan pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, itu ada di bidang Faskes. Pengawasan makanan, minuman, kemudian alat kesehatan ada di Farmalkes. Ya, kemudian untuk terkait dengan masalah pengendalian penduduk, di sini juga termasuk keluarga berencana ada di bidang Daldu KP. Jadi itu. Jadi dalam setiap proses pengambilan keputusan itu bagaimana sih cara dokter menjaga agar keputusan yang diambil itu tidak semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Ya. Tapi itu tetap mempertimbangkan dan memprioritaskan kepentingan publik atau masyarakat. Bagaimana itu caranya? Jadi mungkin saya tambahkan lagi, ya, kalau tadi yang birokrasi kepemimpinan birokrasi itu memang sesuai dengan struktur, ya, ada SOTK-nya. Nah, di situ SOTK itu memang kadang-kadang mungkin kalau masyarakat melihat mesti ada kepentingan pribadi, enggak, ya. Kalau kita tugas fungsi pokoknya jelas, insya Allah kepentingan pribadi tidak akan masuk ke situ, ya. Jadi kita yang pertama kita harus tahu adalah tupoksi kita apa. Kita sebagai tupoksi pimpinan seperti ini, tupoksi saya sebagai sekretaris dinas adalah seperti ini, mengkoordinir di rumah tangga dinas kesehatan. Jadi itu. Jadi kita insya Allah kalau kita tahu tupoksi masing-masing, insya Allah kita tidak akan bersinggungan dengan kepentingan pribadi kita. Selanjutnya kira-kira dalam pengalaman dokter sendiri sebagai pemimpin pernah kerja di situasi di mana pencapaian atau kontribusi anggota tim digunakan untuk keuntungan pribadi, jika pernah, bagaimana dokter menanggapi hal tersebut? Ya, memang ada mungkin, ya, saya pernah ada seperti itu, dan saya panggil sesuai dengan kewenangan saya, ya, kemudian saya beritahu bahwa kita harus tahu batasan mana yang kepentingan pribadi, mana yang kepentingan dinas serta negara, ya. Jadi itu. Ini menurut
pengalaman Bapak, apakah Bapak pernah menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk mencari privilege khusus untuk diri sendiri? Enggak ya, Pak. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya belum pernah, ya, alhamdulillah belum pernah, karena yaitu kita berprinsip pada tupoksi, ya, apa yang kita lakukan yaitu sesuai tupoksi saja. Gitu. Insya Allah kalau kita sesuai yang kita jalankan sesuai dengan tupoksi itu tidak akan melenceng. Pasti kan setiap SDM di sini punya keunggulan masing-masing. Betul. Dan kelebihan masing-masing. Nah, gimana caranya Bapak menempatkan itu agar sesuai dengan kelebihannya mereka masing-masing, dan ketika mereka mempunyai keunggulan itu, mereka melakukan job desk itu bahkan mungkin bisa lebih. Apakah Bapak memberikan sebuah reward atau apa, dan gimana ketika mereka mempunyai keunggulan yang lebih, apakah Bapak pernah merasa iri atau Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Nah, ini yang mungkin banyak di luaran sana yang kemudian kalau misalnya kok ada rekan yang lebih menonjol, ya itu menjadi iri. Ya, kalau saya insya Allah enggak. Ya, saya malah mendorong saya mendorong peningkatan biaya pelatihan. Ya, itu. Jadi saya memang ingin supaya teman-teman di dinas kesehatan ini, ayo bareng-bareng kita menaikkan kompetensi, menaikkan kinerja itu untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Ya, karena seorang ASN itu sebetulnya ada pelayan. Ya, kami itu pelayan. Itu loh. Kalau pengabdian beda mungkin ya. Kalau pengabdian itu mungkin tidak dibayar, ya, tapi kami digaji oleh rakyat. Gitu. Kami dibayar oleh rakyat yang menyisihkan pajaknya, yang menyisihkan pendapatannya. Jadi itu. Jadi saya tidak boleh iri kalau misalnya ada yang lebih menonjol. Gitu. Walaupun mungkin kalau di luaran ada, jangan sampai ada matahari kembar. Ya. Kalau saya, semakin banyak bintang, semakin terang. Gitu. Ya, dinas kesehatan ini kalau misalnya bintangnya ada 3, semakin terang. Ya. Bintang ini adalah dalam artian bahwa personilnya tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai semangat, mempunyai kompetensi yang di luar rata-rata. Ya, nah itu. Nah, jadi saya suka malah seperti itu. Ya, kalau misalnya kita jangan sampai memadamkan bintang yang mau lahir. Gitu. Saya tidak selamanya menjadi sekretaris dinas. Ya. Kami di ASN ada batas waktunya. Nanti diakhiri oleh pensiun, masa pensiun. Ya. Harus ada regenerasi. Ya, kalau misalnya nanti kita menutup orang-orang rekan-rekan yang punya kemampuan unggul, regenerasinya di mana? Ya, jadi itu. Ya, nah terkait reward, memang kalau di ASN memang sulit ya untuk reward. Kami hanya memberikan semacam piagam, ya seperti yang kita berikan waktu di Banjarnegara, ya. Rani pernah ikut, ya itu. Jadi kita seperti itu. Kalau untuk reward seperti uang kita jelas enggak. Tetapi kita setiap tahun selalu mengirimkan nakes teladan, dokter teladan, ya, kemudian tenaga-tenaga yang sesuai kriteria, ya, untuk lomba teladan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional. Nah, yang lolos di tingkat nasional ini akan mendapatkan reward. Tahun 2024 reward dari pemerintah pusat adalah naik haji. Nah itu, kita alhamdulillah ada 3, ya, Kabupaten Cilacap ada 3, 1 dokter, 1 apoteker, dan 1 lagi surveillance.
Ya, ini tiga-tiganya tahun 2024 kemarin mendapat reward naik haji. Jadi itu. Ya, jadi menurut saya tidak pantas seorang pimpinan itu kemudian memadamkan orang-orang yang punya kemampuan. Ya, malah harusnya dipupuk. Ya. Yang pasti yang rekan kita biasanya kemampuan, misalnya mempunyai keahlian dan kemampuan itu lebih dari kita. Itu. Dan perkembangan zaman ke depan tidak bisa dibendung. Jadi orang-orang yang berkemampuan itu yang harus dipupuk, harus dibina supaya kemampuannya bisa terarah. Tetapi memang harus diarahkan ya, itu untuk kepentingan masyarakat. Kita berbicara tentang kepemimpinan moral, kepemimpinan birokrasi, dan semuanya sama-sama baik. Terus, tapi yang saya perhatikan tadi tuh kemungkinan tuh yang dipakai tetap yang birokrasi yang struktur. Iya. Iya. Kalau itu wajib. Iya. Ya. Tapi tidak melupakan tentang moralnya. Gitu. Ya, harus. Iya. Ya. Tanpa moral, jenis birokrasi apapun akan hancur. Siap. Ya. Itu. Jadi memang struktur birokrasi itu wajib ya, di semua organisasi harus ada ya. Kemudian dilandasi dengan moral. Siap, Ya, Pak. itu. Terima kasih Dan banyak, Pak. harapan saya adik-adik semua sebagai generasi penerus bangsa, ayo ya, semangat tumbuh ya, itu untuk generasi ke depan. Kami ada batasnya ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Itu. Pak. Jadi jangan berkecil hati besok saya kok sini. Sudah. Pokoknya berbuatlah yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Bangsa ini bukan hanya Cilacap, bukan hanya Purwokerto, ya, bukan hanya Brebes, ya, tetapi Indonesia. Ini. Jadi kadang-kadang saya pun juga melihat rasa nasionalisme kita sudah luntur. Ya. Mungkin lunturnya itu karena dia banyak melihat media sosial. Ya. Dimana kiblatnya bukan di Indonesia tapi Ya, malah di tempat betul. lain. Dan saya pun mungkin ada juga ya yang mempertanyakan kalau misalnya sekolah ke luar negeri berarti kenasionalismenya dipertanyakan. Enggak. Ya, saya bilang enggak. Mereka sekolah di luar negeri itu untuk menimba ilmu untuk dibawa ke Indonesia. Bagaimana orang kita untuk menghargai ilmu mereka? Itu yang penting. Ya, itu tadi ya, bagaimana menghargai keterampilan dan kemampuan yang ada. Itu bukannya kemudian malah memadamkan. Itu kadang-kadang mutiara itu muncul dari lumpur yang kotor. Ya, tapi di situ bisa muncul mutiara yang bagus dan berguna ya, dan sangat bermanfaat. Nah itu.